Ketahuilah wahai umat Islam dimanapun kita berada, sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari Al-Quran. Imam Syafi'i hafal Al-Quran, Imam Malik hafal Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal hafal Al-Quran, Imam Hanafi hafal Al-Quran. Semua ulama mazhab itu menghafal Al-Quran. Kenapa akhir-akhir ini kamu jangan belajar kitab kuning, hafal Al-Quran tulen? Atau opini yang berbalik, belajar saja kitab kuning, jangan pernah sentuh Al-Quran. Yang bijaknya bagaimana? Padukan dua hal tersebut, karena itulah yang diimplementasikan oleh Nabi dulunya. Beliau merupakan orang yang diwahyukan lidahnya Al-Quran dan sumber ilmu pengetahuan. 12 hari ke depan kita tingkatkan kualitas baca Al-Quran kita, sehingga nanti kita akan meninggal dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Akan dibungkus semua kain kafan kita dengan lantunan Al-Quran. Akan datang Al-Quran di yaumil qiyamah menjemput kita karena pernah membacanya masa di dunia. Semua berkat Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada satu manusia pun yang diterlantarkan terlunta-lunta dalam kehidupannya karena beliau mengamalkan Al-Quran. Orang yang meninggikan Al-Quran akan diangkat derajatnya di dunia sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra as-siyam li'ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. وقال تعالى في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sudah bersimbah peluh untayan air mata dalam membantu dalam membawa syariat Islam, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita pada malam yang berbahagia ini. Kepada sahabat al-keluarga beliau, halim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Jami' yang kita cintai, pengurus masjid, BKM, jamaah, sidang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap Masjid Jami' pada malam yang berbahagia ini. Hajat kami, pinta kami ya Rabb, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, ibu, bapak, adik-adik yang kami hormati, tadi malam baru saja kita memperingati nuzulul Quran. Walaupun ada ikhtilaf di kalangan ulama kapan penanggalan nuzulul Quran itu, ada yang berpendapat pada malam-malam Lailatul Qadar, ada yang berpendapat pada 17 Ramadan. Namun yang ingin kita bahas malam ini adalah bagaimana menyikapi nuzulul Quran itu
untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga akan memicu kita untuk memprioritaskan baca Quran, akan memicu kita untuk memprioritaskan mendalami Al-Quran, akan memicu kita untuk belajar Al-Quran setiap harinya tanpa mengenal ruang dan waktu. Berangkat dari sebuah survei yang membuat hati kita semuanya menangis terlunta-lunta, yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, tepatnya dari tahun 2016. Bahkan sampai hari ini sangat banyak survei yang dilakukan, yang kalau kita baca di beberapa artikel, tercatat bahwa 65% penduduk Islam di Indonesia yang berKTP-kan Islam, seorang pemuda muslim tidak bisa baca Al-Quran. Artinya 65% penduduk Indonesia tidak bisa dan tidak mampu membaca Al-Quran. 35% diantaranya buta aksara Al-Quran. Sedangkan kalau kita kaji dari beberapa riset yang dilakukan oleh orang-orang terkemuka, tercatat bahwa hanya 20% manusia muslim di Indonesia yang bisa baca Al-Quran secara benar dan baik. Ini merupakan sebuah survei yang membuat batin kita menangis terlunta-lunta. Kenapa tidak? Akan ada satu masa nantinya, kala kita sudah kembali ke hadirat Allah, berada dalam tempat yang 1 x 2 meter. Di sana kita akan berjumpa dengan malaikat Munkar wa Nakir, di mana akan ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, ma imamuka, siapakah imammu dalam kehidupan? Maka kita akan mampu menjawab hal tersebut. Imam kita adalah Al-Quran kalau dalam kehidupan di dunia ini, wa qalbuhu mu'allakun bil Quran. Akan menjadi sebuah hal yang impossible rasanya apabila ada orang yang mengharap untuk bisa menjawab bahwa imam saya kala ditanyakan oleh malaikat Munkar wa Nakir nantinya, siapa imammu? Saya akan memasangkan niat dari sekarang untuk menjawab Al-Quran sebagai imam saya. Itu akan jauh panggang dari api kalau dalam kehidupan dunia kita tidak memprioritaskan untuk membaca Al-Quran. Seorang sahabat akan diingat oleh sahabatnya yang lain kalau dalam kehidupannya selalu memberikan kontribusi terbaik. Kalau ditanyakan oleh orang lain, siapakah sahabat setiamu? Kita pasti akan menjawab, yang terbayang dalam pikiran kita adalah mereka yang sering mengulurkan tangan kala kita susah dan kepayahan. Tapi coba bayangkan hari ini, akankah lidah kita mampu menjawab kelak kala malaikatnya Allah menanyakan kepada kita, siapa imammu? Al-Quran kita jawab. Akankah itu keluar dari kalimat kita? Kalau dalam kehidupan ini Al-Quran hanya menjadi hiasan lemari saja, kalau dalam kehidupan sekarang ini Al-Quran itu tak ubahnya seperti bacaan koran, Al-Quran itu tidak bermakna dalam kehidupan, maaf, ada tempat rumah yang kadangkala sunyi dari bisikan ataupun lantunan ayat suci Al-Quran. Berapa banyak rumah yang kita datangi hari ini yang ada Al-Qurannya kadangkala di sudut rumahnya, tapi sayang saat kita buka, yang berterbangan hanyalah debu, tanda bahwa Al-Quran sangat jarang dibaca. Kita yang hadir di bawah Masjid Jami malam ini, mari kita tanyakan dalam pribadi kita masing-masing, berapa akumulasi persentase Al-Quran itu kita jadikan sebagai sahabat dalam kehidupan. Berapa juz sudah kita baca sampai hari ini 17 Ramadan? Ataukah Al-Quran itu belum tersentuh oleh tangan mulia kita? Belum 1 juz pun yang kita baca. Akankah kita mampu menjawab di yaumil qiyamah, Al-Quran itu sebagai imamku? Padahal kalau kita mau merenungi, orang-orang yang tidak Islam saja, orang-orang yang sekaliber Umar bin Khattab yang kerasnya luar biasa, dalam catatan sejarah, Umar bin Khattab itu tidak pernah dikalahkan dalam pergulatan yang dilakukan di kota Mekah. Beliau dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang kuat pada waktu itu. Tetapi sangat menariknya, masuk Islam Umar bin Khattab bukan karena lain, tetapi karena bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adindanya Fatimah, yaitu surah Taha. Kalau Umar bin Khattab mampu diluluh lantakkan oleh Al-Quran,
yang mana pada waktu itu belum mengenal dengan Islam. Bahkan beliau penantang untuk semua orang-orang yang mengucapkan syahadah. Pernah ditendang suami dari adindanya sampai mundur ke belakang. Tapi Umar bin Khattab mendapatkan hidayah Allah pada Al-Quran yang dibacakan oleh adindanya. Sebelumnya Rasul pernah berdoa, Ya Rab, a'izzal Islam bi Umarain. Kuatkan Islam, megahkan Islam dengan engkau masukkan 2 Umar ataupun salah satu di antaranya. Allah menjawab dengan memasukkan Umar bin Khattab dalam Islam. Setelah beliau menanyakan kepada adindanya, apa yang engkau baca tadinya? Tidak boleh engkau pegang. Kenapa? Karena tubuhmu masih belum suci. Bagaimana cara untuk bisa aku pegang Al-Quran tersebut? Wudhu dulu terlebih dahulu, baru engkau sentuh mushaf ini. Kalau demikian, ajarkan saya wudhu. Dibawa Umar bin Khattab untuk wudhu. Setelah wudhu, beliau baca surah Taha yang ada pada adindanya Fatimah. Setelah ia baca kalimat pertama yang ditanyakan, di mana Muhammad? Semua orang yang ada di tempat tersebut ternganga dan kaget. Mereka merasakan bahwa Muhammad akan ditimpakan dengan musibah. Padahal Allah berkata lain. Datang Umar bin Khattab ke tempat Muhammad. Kalau sampai di tempat tersebut ditanyakan, saya ini Umar, siapa di dalam? Aku ini Hamzah di dalam bersama Rasulullah. Apa Nabi katakan? Biarkan Umar masuk, hari ini dia akan membawa kebaikan. Tiba-tiba Umar masuk dalam rumah tempat Nabi berdiam diri. Ya Muhammad, hari ini engkau saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian ya Umar? Al-Quran sudah merubah pola pikirku. Islam ini adalah agama yang sangat benar. Salah satu Umar yang lain yang tidak dimasukkan dalam Islam oleh Allah, itulah Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Apa yang perlu kita ambil petik sejarah dari kejadian tersebut? Bahwa seorang yang keras seperti Umar bin Khattab mampu ditaklukkan oleh Al-Quran. Ada cerita yang sangat mengharukan lagi. Saat terjadinya gencatan senjata di Mekah, orang-orang yang ada di Mekah diembargo luar biasa. Kala Abu Talib sudah meninggal dunia, waktu itu Nabi Muhammad membacakan salah satu ayat dari surah Al-Fusilat dan salah satu ayat dari surah An-Najmu. Seraya ada kalimat sujud di dalamnya. Orang-orang kafir Quraisy mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi, tanpa terasa hatinya menangis. Semuanya sujud, tidak mengeluarkan kata-kata. Bayangkan orang kafir yang tidak Islam bisa terpukau dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ada seorang raja dari Ethiopia. Kalau dulu nama masa sejarah Islam itu negara Habsyah, tempat orang Islam hijrah. Raja Najasyi namanya. Raja Najasyi itu berpahamkan Nasrani, beragamakan Nasrani, tidak memeluk agama Islam, tetapi mengayomi orang Islam yang ada yang hijrah luar biasa. Datang Amr bin As sebelum beliau masuk dalam Islam. Provokator memprovokasi terhadap orang-orang Islam yang datang ke Habsyah. Disampaikan bahwa orang Islam itu tidak benar, wahai Raja Najasyi. Engkau tidak boleh melindungi mereka. Saat ada provokator tersebut, bangun Ja'far bin Abi Talib membacakan Al-Quran surah Maryam. Surah Maryam menceritakan tentang Nabi Isa. Agama Nasrani adalah orang yang percaya dan fanatik terhadap Nabi Isa. Apa yang terjadi hamba Allah? Alhasil luluh lantak mengalir air mata Raja Najasyi karena mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Hari ini kalau kita ingin menanyakan, ada orang di kalangan kita yang berKTP-kan Islam, yang merasa ribut dengan bacaan Al-Quran, yang merasa sumpek telinganya saat dibacakan Al-Quran, atau tidak pernah damai hatinya kalau dibacakan Al-Quran. Jangankan untuk orang lain, diri sendiri pun kalau membaca Al-Quran tidak dapat ketenangan. Itu perlu dipertanyakan. Hati-hati yang keras di luar Islam saja bisa tunduk karena Al-Quran. Pernah suatu ketika pembesar kafir Quraisy itu, baik itu Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, setiap malam mereka akan melihat dan mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Di satu sudut rumah datang Abu Jahal,
Abu Lahab di sudut yang lain, banyak pembesar kafir Quraisy di 4 sudut mereka datang tanpa berdiam diri, tanpa memberitahukan kepada kawan-kawan yang lain apa yang ingin disampaikan. Mereka mengakui kebenaran Islam, tetapi karena egoismenya tidak mau masuk dalam agama Islam. Saat pulang berjumpa keempat-empatnya, ditanyakan salah satu di antara mereka, "Kenapa kamu ke sini?" "Saya main-main." "Ya, lantas engkau kenapa pergi ke sini?" "Saya main-main." Akhirnya mereka tidak bisa berbohong. Mereka mengeluarkan statement yang indah. Memang benar Islam itu nyata. Memang benar Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad itu tidak ada tandingannya, sehingga membuat hati kita semua terpikat untuk datang ke tempat ini. Mereka berjanji malam itu bahwa kita tidak akan datang kembali. Tapi apa yang terjadi hamba Allah? Walaupun mereka berjanji, berkomitmen tidak akan mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, malam besok tanpa terasa jiwanya memanggil Al-Quran didengarkan kembali. Yang inti mau disampaikan, Al-Quran ini menjadi penawar. Orang-orang akan mendapatkan hidayah karena Al-Quran. Hidayah itu milik Allah. Hidayah itu tidak ada orang yang mampu memberikan hidayah kepada orang lain, tapi Al-Quran mampu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini mampu menjadi hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya pada ayat kedua surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, bahkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hari ini yang sangat membuat batin kita tersentuh. Ada orang-orang yang kadangkala saat disebutkan oleh anaknya, "Ayah, tolong belikan juz ammah." Dia tidak tahu bahwa itu bahagian dari Al-Quran. Datang dia ke toko-toko tempat yang dijual juz. Adakah juz ammah di sini? Saking minimnya ideologi terhadap membaca Al-Quran dan mendalaminya. Padahal Rasul pernah berkata, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang terbaik di antaramu, kata Rasul, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Sekarang sudah ada opini-opini sekte untuk memisahkan Al-Quran dengan kehidupan, dengan pemahaman-pemahaman agama ataupun alias kitab kuning. Ketahuilah wahai umat Islam dimanapun kita berada, sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari Al-Quran. Imam Syafi'i hafal Al-Quran, Imam Malik hafal Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal hafal Al-Quran, Imam Hanafi hafal Al-Quran. Semua ulama mazhab itu menghafal Al-Quran. Kenapa akhir-akhir ini kamu jangan belajar kitab kuning, hafal Al-Quran tulen? Atau opini yang berbalik, belajar saja kitab kuning, jangan pernah sentuh Al-Quran. Yang bijaknya bagaimana? Padukan dua hal tersebut, karena itulah yang diimplementasikan oleh Nabi dulunya. Beliau merupakan orang yang diwahyukan lidahnya Al-Quran dan sumber ilmu pengetahuan. Oh, itu Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakar. Beliau dalam kajian kitab kuning dikenal dengan afqah, orang yang paling faqih setelah Nabi Muhammad, yang mengerti seluk-beluk terhadap kehidupan umat Islam, agama Islam. Dan bahkan beliau dijuluki dengan seorang yang paling aqra, yaitu qari, pandai membaca Al-Quran. Zaid bin Sabit hafal Al-Quran. Bahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini, Allah berkata dalam sebuah hadis yang diutarakan oleh Nabi, "Inna lillahi ahlina minan nasi." Allah memiliki keluarga di antara manusia. Siapa itu? Man ya Rasulullah? Siapa mereka? Ahlul Quran, ahli Al-Quran. Baik itu orang yang membacanya, baik itu orang yang memahaminya, baik itu orang yang belajar Al-Quran. Ahli Quran merupakan keluarga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di yaumil qiyamah Al-Quran itu akan bangun berdiri mencari sahabatnya yang pernah baca-baca Al-Quran di dunia. Mana sahabatku? Mana sahabatku? Aku akan melindungi mereka. Dan orang yang menghafal Al-Quran akan mampu membawa keluarganya masuk dalam surga berjumlah 10 orang. Coba bayangkan kalau itu termasuk kita salah satu di antara mereka. Maka malam ini hamba Allah, InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan membahas menyangkut dengan kelebihan Al-Quran.
Tiada orang yang mampu menjelaskan secara singkat terhadap kelebihan Al-Quran ini. Bahkan imam tadinya membacakan sebuah ayat yang menjadi poin penting bagi kita. Al-Quran ini saking mulianya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, seandainya Al-Quran ini diturunkan ke atas bukit dan gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, engkau akan melihat gunung safan safa. Kenapa? Min khasyiatillah, karena mereka takut kepada Allah dengan mukjizat Al-Quran. Sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah, dijadikan sebagai mukjizat terbesar dan tidak pernah terkalahkan oleh zaman. Bahkan tengku, kenapa Al-Quran itu tidak mampu kalah oleh zaman, oleh perkembangan zaman? Karena Al-Quran itu kalamullah, kalamullah kadim, kalamullah tidak pernah berubah-ubah. Artinya dia akan konsisten, bahkan sastranya luar biasa, estetikanya sangat indah. Al-Quran itu punya keunikan yang sangat banyak. Maka marilah malam ini, masih ada sisa waktu Ramadan kurang lebih beberapa hari ke depan, 12 hari ke depan, kita tingkatkan kualitas baca Al-Quran kita, sehingga nanti kita akan meninggal dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Akan dibungkus semua kain kafan kita dengan lantunan Al-Quran. Akan datang Al-Quran di yaumil qiyamah menjemput kita karena pernah membacanya masa di dunia. Semua berkat Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada satu manusia pun yang diterlantarkan terlunta-lunta dalam kehidupannya karena beliau mengamalkan Al-Quran. Orang yang meninggikan Al-Quran akan diangkat derajatnya di dunia sampai ke yaumil qiyamah. Semoga semuanya kita akan termasuk kepada orang-orang ahlul Quran, hamilul Quran, orang-orang yang mengagungkan Al-Quran dimanapun kita berada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya, umumnya kepada jemaah sekalian. Insya Allah kalau ada kesempatan pada malam i'tikaf 23 Ramadan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.